Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan segala hal bagi kita semuanya, dan terutama adalah anugerah berupa iman sehingga kita bisa istiqomah terhadap jalan kebenaran ini. Mudah-mudahan jalan kebenaran yang sedang kita tempuh ini itu bisa memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya untuk hidup di dunia yang sering berubah-ubah dan tak akan selesai perubahan itu, dan hingga nanti hidup di akhirat yang sudah pasti. Tapi kan Imam membaca surat Al-Hasyr surat 69 ayat-ayat akhir bahwa ada Allah ashabun nar wa ashabul jannah, itulah yang tidak ada perubahan. Seorang yang masuk ke surga itu tidak ada perubahan. Ke neraka itu barangkali itu adalah salah satu konsekuensi sementara. Kalau pada akhirnya atau pada dasarnya amal-amal kita itu tidak cukup dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung dimasukkan kepada jannah. Tidak ada perubahan lagi. Dunia itu berubah. Jamaah rahimahullah, nah tahun ini adalah 1447 Hijriah. Tentu saja hakikat dari hijrahnya Rasul itu tidak banyak catatan yang terungkap. Rasul sebenarnya kan mati-mati kepada para sahabat untuk tidak mengelulukan beliau sebagai Rasul, supaya langkah ataupun sejarah umat terdahulu, umat sebelumnya, yaitu yang umatnya Nabi Isa alaihissalam, itu tidak terulang lagi. Umat Nabi Isa alaihissalam pada akhirnya kan kita sudah saksikan bagaimana yang menyatakan dirinya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam itu memposisikan beliaunya itu bukan sebagai manusia, tapi Rasulullah itu mati-mati. Nah, itu adalah masuk akal. Catatan mengenai hakikat dari hijrahnya Rasulullah itu tidak begitu banyak, karena Rasulullah sendiri kan ya dengan tentu saja karena dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terlalu mengulurkan kejadian hijriah itu. Tapi kalau kita bisa lihat hikmahnya, Rasulullah itu berdakwah 13 tahun di Mekah. Lawannya siapa? Lawannya orang kafir. Yang kemudian kafirnya kan kalau dalam Al-Bayyinah kan namanya min ahlil wal musyrikin wal ahli kitab wal musyrikin. Di Mekah itu adalah orang musyrik, ada Atta, Azza dan sebagainya, kan patung-patung yang dianggap sebagai pendamping sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy itu percaya kalau bersumpah itu wallahi wallahi. Tetapi dia punya keyakinan bahwa dia tidak berinteraksi atau dia tidak bisa memohon langsung kepada Allah, harus lewat orang-orang. Itu sudah termasuk musyrik. Musyrik yang kita kenal di negara kita lebih jauh lagi kan ya. Kalau musyrik yang kita kenal kan selain Allah ada zat, ada makhluk yang punya kekuasaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, nah 13 tahun itu dengan kondisi masyarakat seperti itu, pada akhirnya kan dakwah yang merupakan bagian dari kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebarluaskan, itu pada akhirnya kan tidak memenuhi kriteria atau kalau dianalisa itu tidak cukup untuk berkembang. Pada akhirnya kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Rasulullah pasti juga tahu bahwa dan sejarah-sejarah sebelumnya Rasul Nabi dan Rasul sebelumnya kan nggak ada yang hidup terus, semuanya akan mengalami atau menerima kematian. Karena itu kan harus disiapkan suatu gerbong, suatu lokomotif untuk dakwah. Dan itu sebagai manusia yang bisa berpikir terhadap strategi, Rasulullah menganggap nggak cukup dengan kejadian atau apapun yang disampaikan oleh beliau dan para sahabat yang Mekah itu. Karena itu mungkin kalau waktu pengajian kita yang mengenai hijrah itu mungkin ada petunjuk dari Allah, atau barangkali pasti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar mencari apa. Rasulullah sendiri kan pernah meminta para sahabat untuk dalam tanda petik hijrah baik ke Abyssinia, Ethiopia sekarang, karena rasanya kan rasa Nasrani. Ya setidaknya kan dia sama-sama percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala meskipun terjadi penyimpangan. Dan juga pernah berhijrah atau mencoba untuk mencari alternatif di Taif sekitar 70 km dari Mekah ke arah timur. Nah, dengan demikian kalau kita lihat, jadi setelah 10 tahun
beliau itu berdakwah di Madinah sekarang 1447. Jadi kalau kita kurangi 1437 tahun Rasulullah itu dan para sahabatnya saja itu berada dalam alam yang kita kenal alam barzakh. Di surat Al-Baqarah ayat 28 yang juga sering dibacakan oleh imam, itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Amwatan summa yuhyikum. Sekarang kita ini berada di summa yuhyikum. Dalam kehidupan di mana kita diberikan pemahaman mengenai ketauhidan, punya kebebasan la ikraha fiddin, boleh menempuh jalan kebenaran, boleh menempuh jalan yang tidak benar, dampaknya itu tidak langsung terkena kepada kita. Buktinya apa? Buktinya dari sekitar 6 miliar manusia di dunia ini kan hanya sekitar 1,8 miliar yang secara administrasi itu sebagai orang Islam. Itu administrasi, real bahwa dia itu sebagai seorang mukmin itu lebih sedikit lagi. Kita bisa rasakan di Indonesia ini kan muncul istilah maaf ya, abangan dan sebagainya, dan itu saja kan abangan merah gitu ya, berbeda dengan putih kan gitu, apalagi sebetulnya. Nah, dengan demikian Rasulullah sekarang kan pada alam yang ketiga berarti amwat bikum sumayumitukum. Beliau sekarang berada dalam barzakh 1437 tahun. Beliau hidup, usia beliau itu kalau tidak salah kan sekitar 63 tahun. Lebih jauh, lebih panjang alam barzakh itu. Nabi Adam lebih panjang lagi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hikmahnya? Hakikat kita tidak tahu tadi hikmahnya. Yang pertama, kalau dari segi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengimani kenabian dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan Rasulullah juga akan baliku ani walau ayah. Jadi sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Setiap individu yang beriman pada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu punya kewajiban untuk menyampaikan meskipun hanya satu ayat. Nah, individu-individu kita kan makhluk sosial kembali. Kenapa? Pada akhirnya Rasulullah kan hijrah. Itu kan interaksi ada antara individu yang diharuskan menyampaikan meskipun satu ayat itu tidak mungkin hanya berjalan masing-masing. Itu harus berjalan sebagai sesuatu yang interaksi yang kita kenal di dunia modern sebagai organisasi. Nah, dengan demikian ini menjadikan suatu ibrah bagi kita semuanya. Marilah kita mencoba untuk selalu berinteraksi balik skala RT dan sebagainya untuk bersama-sama menjalankan pesan Rasulullah SAW. Baliku ani walayah. Nah, dengan demikian itulah nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan alam barzakh yang lama. Allah alam berapa lama lagi alam barzakh itu akan berakhir, yang diakhiri dengan taqulu wa kuntum ala alfa ahyakum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa yuhyikum itu akan dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, mudah-mudahan ayat tersebut dan juga hikmah dari hijrah itu bisa memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk selalu bersilaturahmi bersama-sama untuk menjalankan apa-apa yang telah dipesankan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan dipesankan oleh Rasulullah SAW. Baliku ani wal ayat dalam berbagai aspek. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.